Selengkapnya terkait kebocoran gas milik PT Pindo Deli di Karawang, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami Kapolres Karawang AKBP Rama Samtamaputra. Selamat sore Pak Rama. Ya, selamat sore, Mbak Anissa. Pak Rama, dari pihak pemilik pabrik sendiri apakah sudah diperiksa dan sudah menyelidiki penyebab kebocoran, Pak? Ya, dari kemarin kita sama-sama ya turun dengan Pak Wabu, Pak Dandim, termasuk menurunkan personil juga terkait dengan upaya yang pertama mitigasi pengurangan risiko terhadap dampak kebocoran yang diduga gas klorin gitu ya, kimia, yang itu memang menyebabkan beberapa warga ada sekitar 23 yang harus dilarikan ke rumah sakit, dan tentu dari situ kita juga melakukan olah TKP awal dan memasang polis lain, dan baru tadi pagi kami sampaikan teman-teman Puslapor Mabes Polri datang untuk melakukan olah TKP di sana, sekaligus sampai hari ini juga kita melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, khususnya karyawan yang terlibat langsung pada saat kejadian di lokasi titik di mana ada dugaan kebocoran gas tersebut. Jadi memang ada permasalahan di pabrik tersebut, Pak, hingga menyebabkan gas bocor? Ya, tentu kita masih menunggu ya apa yang menjadi penyebab, kemudian faktor-faktor apakah itu ada human error, apakah itu memang dari supplier seperti yang dikatakan oleh pihak perusahaan. Ini semua masih berproses, Mbak. Jadi kita juga masih menunggu hasil dari olah TKP dari teman-teman Puslapor. Saat ini kondisi di lokasi sendiri seperti apa? Apakah masih menyengat berbau gas, Pak? Oh tidak, jadi kondisi kebocoran itu memang tidak berlangsung berjam-jam gitu ya, karena memang begitu kejadian ada kebocoran, kemudian teman-teman yang tergabung dalam tim security health-nya perusahaan itu melakukan kegiatan penutupan, sehingga saat itu tidak berlangsung lama, paling ya berdasarkan hasil pemeriksaan sekitar 30 menit ditutup dan dilakukan upaya-upaya penyedotan gas yang berada di dalam tabung klorin itu, dan itu tidak menyebabkan berhembus lagi gas yang keluar, sehingga ya hari ini tidak ada biasa-biasa saja, hari ini aman, jadi tidak terjadi kebocoran. Baik, kalau operasionalnya sendiri apakah masih terus dilakukan atau dihentikan secara sementara, Pak? Sampai hari ini kita masih status quo-kan ya, khususnya titik di mana area produksi klorin yang di-input ke tabung-tabung oleh perusahaan, lalu kemudian dijual gitu, bisa dikatakan seperti itu. Ini untuk sementara masih dihentikan karena memang proses olah TKP yang dilakukan tim dari Puslapor Mabes Polri ini masih berlangsung. Baik. Gitu, Baik. Pak Rama, sejauh ini bagaimana kondisi 23 warga yang kemarin sempat dirawat? Ya, kita terus melakukan pemantauan ya, dan dari 23 saat ini memang masih ada sekitar 4 pasien warga yang masih berada dan dirawat di rumah sakit. Ini memang masih mengalami ada yang mual, ada yang sesak napas, ini masih dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit. Sisanya alhamdulillah kemarin sudah bisa pulang. Dari 23 korban ada yang anak kecil, ada yang lansia. Saat ini 4 orang yang masih dirawat, apakah lansia dan anak kecil, Pak? Dewasa semua ya, dewasa semua. Jadi yang bayi ada 4 orang itu sudah sembuh dan sudah bisa dipulangkan dari tadi malam tepatnya. Baik, kalau untuk bentuk pertanggungjawaban dari pihak pabrik sendiri, Pak, apakah sudah dibicarakan, Pak, dengan para korban kemarin, Pak? Ya, kemarin setelah proses kita cek TKP bersama dengan Forkopinda ya, kita langsung melakukan mediasi dengan perwakilan warga. Memang ini ada salah satu bagian dari mitigasi kita.
bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab untuk pertama otomatis pengobatan para warga yang sakit ataupun yang terdampak, dan juga kedepannya akan ada beberapa butir kemarin yang sudah disepakati dengan warga, pertanggungjawaban diantaranya pertanggungjawaban untuk tidak terjadi lagi, kemudian air bersih maupun kompensasi yang lain. Nah, itu kemarin sepertinya sudah dibicarakan antara pihak perusahaan dengan perwakilan warga gitu, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Rama Samtama, Kapolres Karawang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.